Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Ajib Caksono sebagai moderator dan pemateri, kemudian ada Asri Nuria sebagai pemateri, kemudian ada Arsita sebagai pemateri, kemudian ada Cornelia Rani sebagai pemateri, dan terakhir ada Fadila Cahyani sebagai pemateri. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan materi, berikut merupakan video pembuatan media papan belajar dari kelompok kami. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas video pembuatan papan belajar dari kelompok kami. Baik, untuk saudari Asri Nuria, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya Asri Nuria. Saya akan membacakan materi tentang keberagaman budaya. Budaya yaitu suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keberagaman budaya Indonesia sudah ada sejak dahulu kala yang merupakan warisan tersendiri bagi jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman dan berbagai bentuk keberagamannya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatuan bangsa Indonesia, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itu untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat, bentuk kesenian daerah, tarian-tarian tradisional, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk saudari Asri Nuria atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudari Cornelia Rani untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi media papan belajar. Fungsinya yaitu anak lebih belajar sambil bermain agar anak tidak bosan, menjadikan pembelajaran lebih efektif, menjadikan daya tarik anak-anak untuk lebih giat dalam mempelajari media papan belajar, penggunaan media ramah lingkungan. Bahan yang diperlukan: stik es krim, teh gelas bekas, karton, lem, gunting, dan gambar. Untuk saudari Cornelia Rani, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian
saya persilahkan untuk saya sendiri untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pembuatan media papan belajar. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, lem stick es krim menggunakan lem yang rekat. Kemudian gabungkan menjadi satu stick es krim sampai membentuk seperti papan. Kemudian gunting gelas menjadi lebih kecil. Kemudian rekatkan karton sesuai ukuran gelas plastik atau gelas tersebut. Kemudian lem menggunakan lem kertas dan rapikan sesuai bentuk gelas. Kemudian rekatkan gelas dengan stik es krim. Kemudian setelah itu gunting gambar yang sudah di-print. Kemudian rekatkan dengan lidi atau stik es krim. Setelah itu taruh gambar sesuai dengan gelas yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, tempel gambar Garuda di atas gelas. Baik, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk saudari Fadila Cahyani untuk menjelaskan materinya. Cara penggunaan media, yaitu persiapkan media papan belajar. Kemudian jika ingin menjelaskan materi satu persatu, yaitu kita tinggal ambil saja gambar yang ada di setiap gelasnya. Semisal seperti rumah adat, ataupun senjata daerah, ataupun makanan khas yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 34 provinsi, di mana setiap provinsinya itu memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan kepercayaannya. Di sini sudah dipaparkan 3 contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, tentang keberagaman rumah adat, kemudian ada senjata di setiap daerah, dan tidak hanya itu saja, tidak hanya rumah adat dan senjata saja. Di Indonesia, keragamannya terdapat yang lainnya, yaitu ada perbedaan dari jenis makanannya. Setiap daerah memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Dari 34 provinsi, di sini sudah diberikan beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rumah rakit dari Bangka Belitung. Kemudian ada belah burung dari Kepulauan Riau. Rumah limas dari Sumatera Selatan. Panggung Kajang Leko dari Jambi, dan Nuo Sesat dari Lampung. Selanjutnya, untuk keberagaman senjata yang ada di Indonesia juga sudah diberikan beberapa contoh dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pasang salawaku dari Maluku. Yang kedua, keris dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada rencong dari NAD. Yang keempat ada sundu dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima ada pisau belati dari Papua. Rumah adat dan senjata di Indonesia. Selanjutnya, untuk kuliner yang ada di Indonesia, yaitu terdapat berbagai macam jenisnya, namun di sini sama seperti dari keberagaman rumah adat dan senjata tadi, yaitu diberikan beberapa contoh dari khas kuliner yang ada di Indonesia. Yang pertama ada gudeg. Gudeg ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, yaitu ada kapurung dari Sulawesi. Yang ketiga ada rendang. Rendang ini terdapat dari daerah Padang. Yang keempat ada sekubal. Sekubal ini berasal dari daerah Lampung. Yang kelima yaitu ada soto Banjar. Soto Banjar ini berasal dari Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk saudari Fadila Cahyani atas penjelasannya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk saudari Arsita, saya persilahkan waktunya untuk menjelaskan materinya. Kelebihan dan kekurangan papan belajar. Kelebihan, yang pertama, bahan yang digunakan mudah dicari dan mudah didapat. Yang kedua, dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaan, serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, dapat merangsang imajinasi siswa dan dapat menumbuhkan pengetahuan siswa, serta menambahkan minat peserta didik untuk belajar. Kekurangan yang pertama, bahan yang digunakan mudah terlepas karena terkadang lem tidak mau rekat dengan stik es krim.
Yang kedua, strategi yang diterapkan harus tepat. Apabila tidak tepat, maka materi yang ada di dalam media ini tidak akan tersampaikan dengan baik. Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 6. Bila ada kata-kata atau perilaku yang mungkin salah, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.